Ayub 38 ayat 8 sampai 11 bunyinya dari versi Alkitab yang lain saya bacakan. Dikatakan, siapa menutup pintu ketika laut meluap pada tempatnya? Siapa menutupinya dengan awan dan membungkusnya dalam gelap? Aku membuat batasan untuk laut dan meletakkannya di belakang gerbang yang terkunci. Aku berkata kepada laut, engkau dapat datang sampai ke sini, tapi tidak lebih jauh. Disinilah gelombang keangkuhanmu berhenti. Inilah batasnya, jangan kau lewati. Di sini ombak-ombakmu yang kuat harus berhenti. Saudara, bila kita berada di tepian pantai, berjalan di atas pasir, kita melihat mungkin laut yang bergelombang dengan ombak yang bergulung-gulung. Tetapi aneh saudara, saya melihat air dari ombak yang bergulung-gulung, yang bergelombang itu tidak pernah masuk ke rumah-rumah penduduk saudara. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan dan membuat sebuah pintu ketika air laut meluap, dibungkus, ditutup, dan diletakkan dalam gerbang yang terkunci. Dan firman Tuhan berkata, inilah batasnya, jangan kau lewati, disinilah ombak-ombakmu yang kuat harus berhenti. Saudara, firman Tuhan yang melarang laut untuk masuk ke perkotaan dengan air yang membanjiri rumah-rumah penduduk, saudara. Kita melihat laut tetap punya batasan. Saya lagi ada di tepian pantai Ancol, saudara, di mana mungkin satu waktu kita melihat gelombang ombak yang bergulung, tapi aneh di batasan tepian pantai di mana saya berjalan, gelombang itu semakin memudar dan berhenti di tepian. Tidak pernah terus berjalan dan banjir masuk ke kota-kota, ke rumah-rumah penduduk, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang berkata kepada laut, jangan berjalan, berhenti. Di sini tempat engkau berhenti. Inilah batasnya. Dan saudara, laut masih ingat akan firman yang Tuhan telah ucapkan pada waktu penciptaan. Kuasa Tuhan sampai hari ini berkelanjutan dan masih berlaku kuasanya yang begitu dahsyat. Saudara, semua jadi lewat firman. Bagaimana kita melihat saudara bulan, bintang, matahari dijadikan Tuhan lewat perkataan. Bahkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pohon-pohonan juga jadi pada waktu Tuhan menciptakan di hari penciptaan lewat perkataan. Binatang-binatang laut, binatang-binatang darat, semuanya, kambing, domba, ikan, saudara, semua jadi karena perkataan atau firman Tuhan. Dan saudara, Ayub 38 ayat 16 menceritakan betapa hebat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, apakah engkau telah menjelajahi sumber air yang mengisi laut atau turun sampai ke dasar samudra? Siapa yang sanggup? Berapa banyak, berapa dalamnya lautan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengukurnya. Amin, saudara. Samudra Pasifik dikatakan ada 10.924 meter. Tetapi apakah itu bisa dibuktikan kedalamannya? Saudara, tidak ada satupun yang sanggup. Yang jelas air di samudra, lautan, saudara, begitu luar biasa dalam. Dan saudara, berapa luasnya bumi ini? Saudara, Ayub 38 ayat ke-18 dikatakan, apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakan,
Kalau engkau tahu semuanya itu, lihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia menciptakan hanya dengan firman, perkataannya yang penuh kuasa. Bumi jadi karena firman. Semua yang ada, saudara, di muka bumi jadi karena firman perkataannya. Saudara, dan pada waktu dia menciptakan manusia, juga diberikan kuasa. Walaupun mungkin kita sebagai manusia tidak sadar betapa kuasa yang kita dapatkan sangat luar biasa. Dan kuasa itu ada dalam mulut kita. Amin. Salah satunya kuasa yang Tuhan beri itu ada di mulut kita. Kejadian 2 ayat 19 saya bacakan bagi saudara dari terjemahan lain. Dikatakan saudara begini. Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara. Semuanya dibawa Tuhan kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikannya kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapat namanya masing-masing. Saudara, waktu Adam diciptakan diberi kuasa. Dan kemudian saudara dibawanya binatang-binatang. Dan Adamlah yang punya tugas memberi nama kepada binatang-binatang itu. Apa yang diucapkan Adam, yang diberi nama kepada binatang itu, jadilah binatang itu. Ya, dikatakan saudara, ya, nama itu begitulah saudara sifat nature daripada binatang itu. Waktu Adam melihat ada gajah, saudara, sebelum itu tidak tahu itu gajah. Tapi ada binatang yang besar, badannya dengan belalai yang panjang. Ada menamai gajah. Maka sekarang kita kenal binatang yang besar dengan belalainya yang panjang. Itu gajah. Kenapa? Karena Adam yang memberi nama. Begitu juga dengan binatang-binatang lain. Adamlah yang pertama kali memberikan namanya. Saudara coba bayangkan. Ya, Adam diberi tugas oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara coba pernah bayangkan, pikirkan bagaimana Adam menguasai bumi, saudara. Tuhan suruh menguasai bumi. Bagaimana cara Adam menguasai bumi? Pada zaman dulu kita melihat ada dinosaurus, saudara, ada badak, ada singa yang buas, yang badannya besar, yang mungkin sulit diatur. Bagaimana caranya Adam menguasai binatang-binatang ini, saudara? Apa dengan tongkat? Apa dengan tali, dengan pecut? Tidak. Tetapi dengan mulut, dengan perkataan Adam memerintahkan binatang-binatang buas besar tunduk karena perkataan Adam. Saudara, luar biasa, perkataan saudara, ya, itu punya kuasa. Tapi berapa banyak di antara kita tidak memakai kuasa itu untuk kehidupan, tapi banyak di antara kita memakai untuk kematian. Coba saudara bayangkan kalau kita lagi ada orang yang latah. Tahu latah, saudara? Wah, latah itu kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kematian menurut saya. Misalnya, aduh, mati deh gue. Celaka deh nih. Aduh, celaka. Atau mungkin kata sial. Saudara, iblis memprogram kata kematian dalam bahasa kita sehari-hari. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Iblis taruh perkataan kematian. Ya, daripada kita mengatakan, aduh mati deh gue. Aduh sakit dah gue. Lebih baik kita perkatakan perkataan yang positif. Katakan, aku sudah sembuh, daripada perkatakan mati deh gue. Saudara, daripada perkatakan aku udah tua, pikun nih ya, aduh daya ingatku menurun. Perkatakan, aku diperbaharui menjadi makin muda seperti burung Raja Wali. Diperbaharui Tuhan. Amin. Mulut, perkataan kita punya kuasa. Saudara, Kejadian 3 ayat 20 dikatakan begini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saudara, perempuan
yang diberikan Tuhan kepada Adam untuk mendampingi Adam, itu saudara, perempuan itu saudara, itu belum ada nama. Bahkan Kejadian 5 ayat 2 Tuhan katakan begini lewat firman-Nya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi saudara, belum ada Hawa yang kita kenal namanya sekarang. Belum ada, tetapi Tuhan menciptakan saudara manusia. Baik laki-laki atau perempuan, dinamakan mereka manusia. Ya, kalau King James memakai kata Adam, call their name Adam. Jadi Adamlah saudara yang pertama kali memberi nama kepada perempuan itu Hawa. Dan luar biasa, Hawa dari bahasa aslinya Hafa itu mempunyai arti kehidupan, pemberi kehidupan. Hawa punya pengertian declare life, menyatakan hidup saudara. Jadi pada waktu Adam tahu saudara dia akan mati, dia namakan istrinya perempuan itu Hawa, pemberi kehidupan, dinyatakan kehidupan. Ya, dia katakan terus dan dia katakan terus. Dan tahukah saudara, Adam berumur panjang walaupun akhirnya mati, tapi dia masih bisa berumur panjang karena dia declare, dia katakan, dia katakan, dia katakan kehidupan, pemberi kehidupan, nyatakan kehidupan. Saudara, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Barang siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Dikatakan saudara dalam terjemahan lain bahasa Indonesia, katakan lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi saudara, sadarilah perkataan kita punya kuasa. Dan mulailah belajar memperkatakan kehidupan dalam hidup kita. Alih-alih berkatakan celaka, katakanlah beruntunglah. Amin. Daripada kita berkata mati gue, lebih baik hidup gue. Daripada berkata sial, ya lebih baik kau katakan diberkati kita. Nah saudara, kisah bagaimana sebuah pohon ara. Ini sangat memberkati saya, terambil dari Markus 11 ayat 21 sampai ke 24, saya bacakan bagi saudara. Dikatakan begini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebuah kisah bagaimana pada waktu itu Tuhan lewati sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Dan dikatakan Tuhan mengutuk pohon ara itu saudara. Dan betul, ya, kemudian didapati pohon itu mati, kering, coklat. Saudara, tidak ada kehidupan. Dan saudara, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, pada waktu itu Petrus melihat dan berkata, Tuhan, Rabi, Guru, lihat, pohon ara yang kau kutuk sekarang telah jadi kering. Yesus menjawab, percayalah kepada Tuhan. Saudara, dalam bahasa aslinya bukan percaya kepada Tuhan, ya, tetapi berkata milikilah imannya Tuhan. Amin, saudara. Dan dikatakan, saudara, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakannya, maka itu akan terjadi, saudara. Percayalah, maka kamu telah menerimanya. Jadi, saudara, ya, Tuhan mengatakan dan mengajarkan saudara, ya, mengatakannya dulu,
Katakan lewat perkataanmu, perkatakanlah dengan kuasa mulutmu, baru engkau akan melihat mujizat. Tetapi kita kebanyakan mau melihat mujizat dulu, baru percaya. Padahal kerja iman bukan seperti itu. Katakan dulu, maka engkau lihat mujizat. Jangan minta lihat mujizat dulu, baru engkau percaya. Makanya untuk itu saudara, perkatakan. Dan engkau akan lihat mujizat terjadi. Markus 11 ayat 23. Katakanlah pada gunung dengan mulut, maka akan pindah. Saya tidak tahu apa gunung persoalanmu, tapi perkatakan kepada masalahmu, maka itu akan pindah. Saudara, perkatakan pikiran kita punya pikiran Kristus, bukan pikiran yang tua dan pikun. Perkatakan tubuhmu adalah tubuh yang sehat sebagaimana Kristus sehat, maka katakan engkau sehat dalam Kristus Yesus. Jangan engkau selalu berkata aku sudah tua, tubuhku sakit-sakitan, sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya. Tapi perkatakan, karena di dalam mulut kita gemakan menjadi kuasa dan kita memakan. Saya di tengah sakit ini saudara, ya kalau orang berkata ibu lagi sakit ya, bahkan para suster, para dokter selalu suka berkata doa saja bu, moga-moga ibu sehat dan sembuh, tidak lagi ada kanker. Saya perkatakan dengan iman, saya sudah sembuh suster, saya sudah sembuh dokter, saya sudah sehat teman-teman, saya bebas dari kanker. Saya perkatakan dengan iman karena saya percaya Tuhan saya penuh kuasa. Maka pada waktu saya perkatakan, saya akan melihat mujizat. Amin. Hasil PET scan belum saya dapatkan karena memang saya belum PET scan. Karena tubuh saya di kemo saudara. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat dirawat di rumah sakit 5 hari. Karena leukosit saya turun sampai 0,3 saudara. Dan itu menyebabkan begitu banyak penyakit dalam tubuh saya. Karena leukosit itu darah putih. Yang menjadi prajurit yang menahan bakteri, virus saudara. Itu nggak ada lemah, maka begitu banyak bakteri atau virus, penyakit datang menghampiri saya. Waktu saya diperiksa leukosit 0,3 Hb rendah sehingga perlu transfusi darah saudara, dan kemudian saya jalani transfusi darah saudara 2 kantong, dan leukosit yang rendah harus dinaikkan, di booster, diinjeksi dengan suntikan saudara ya, yang membuat badan saya ngilu bukan main. Bukan sehari sekali, bukan seminggu sekali, tetapi saudara sehari 2 kali disuntik. Dan pada waktu itu saya mengalami kesulitan karena ada tiga tipe obat saudara. Ya, suntikan itu ada 3 tipe, yang mahal banget, yang menengah, dan yang murah. Dan saudara saya biasa pakai yang menengah. Tapi kemudian pada waktu leukosit saya turun saudara, ya obat ini tiba-tiba habis, tidak ada saudara. Dan saya pernah sekali karena obat yang menengah ini nggak ada, saya pernah disuntik obat yang murah. Tapi ini menyebabkan saya saudara sakit kepala, pusing seperti mau pecah, dan jantung saya berdebar-debar nggak kuat. Saya lapor ke dokter dan dokter berkata jangan pakai lagi. Tapi apa yang terjadi pada waktu saya sakit, masuk rumah sakit inap saudara 5 hari, obat ini harus diinjeksi 2 kali. Dan ternyata kosong di rumah sakit. Dicari, ditelepon di rumah sakit lain, di apotik saudara, semua diteleponin, semuanya kosong. Tidak ada. Karena memang katanya akan diberhentikan, obat itu lagi tidak diproduksi oleh pabrik. Jadi para dokter, suster yang merawat saya berkata, bu terpaksa pakai yang murah. Saya berkata bagaimana bisa, yang murah saya udah pernah pakai, jantung saya nggak kuat, bukan sebab pening, bukan hanya ngilunya, badan itu sakitnya, tapi yang nggak tahan adalah jantung saya. Tapi apa yang mesti dibuat? Obat tidak ada. Saudara, hari itu saudara ya belum dilakukan penyuntikan, tapi besok pagi saya cuma berserah. Anak saya berkata, udah mah kalau gitu kita pakai yang mahal aja, sekali suntik 8 juta saudara. Sehari 2 kali, dan itu harus disuntik selama 5 hari. Tapi bukan soal uang mahalnya, tapi obat ini fungsinya beda. Dia karena mahal bisa menahan leukosit itu cukup panjang, bisa 1 minggu atau 10 hari. Padahal saya harus disuntik 2 kali sehari, jadi nggak mungkin obat ini bisa dipakai oleh saya. Ya karena tidak berfungsi, atau mungkin badan saya mungkin juga tidak mampu menampung obat saudara yang begitu rupa. Karena fungsinya untuk 10 hari. Tapi saudara, apa yang terjadi?
Tuhan itu punya kuasa. Saya berkata obat ini suntikan booster. Aduh Tuhan tolong, kau tahu kemampuan tubuhku. Saudara, pada waktunya mau disuntik obat murah, tiba-tiba ada suster datang ke kamar dan berkata, Bu, nggak jadi disuntik yang murah, yang menengah yang biasa ibu pakai sudah ada kembali. Saya berkata, puji Tuhan. Anak saya yang dengar itu berkata, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Perkataan kita punya kuasa pada waktu sepanjang malam. Saya berkata, saya bakal disuntik dengan obat yang tidak menyebabkan aku sakit. Aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saudara, tepat pada waktunya obat itu ada. Kemarin saudara, saya coba kembali karena leukosit saya setelah pulang rumah sakit dan beberapa minggu kemudian saya didapati turun lagi dan harus disuntik lagi. Saudara, saya ke apotek berkata tidak ada. Saya coba berembuk, saya berkata dokter tidak kasih saya obat lain selain ini. Dia melihat saya dan berkata coba ya. Saya coba cek ke gudang, siapa tahu masih ada. Dan ternyata saudara, Tuhan baik. Tinggal satu-satunya. Akhirnya saya disuntik itu. Dan hari ini dan berikutnya saya berkata saya tidak di booster lagi. Saya tidak sakit lagi. Dan kemarin hasil lab saya bagus. Sehingga saya tidak lagi di booster. Amin. Perkatakan. Saya tidak mau berkata saya sakit dan betul jadi sakit. Tapi saya sudah berkata saya sehat, saya sembuh, saya sehat, saya diberkati. Walaupun saya lagi menderita, saya berkata saya diberkati. Walaupun mungkin saya lagi merasa teraniaya, saya berkata Tuhan berkati. Waktu saya sedih, saya berkata Tuhan Kau membuat aku sukacita. Saudara, daripada saya berkata gue semakin tua dan semakin lupa, semakin parah. Tapi saya selalu berkatakan saya sembuh dan baik. Saya berdoa agar Anda gunakan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita lewat mulut kita. Amin. Perkatakan dan gunakan kuasa itu untuk hidup kita saat ini. Amin, saudara. Saya berkata damai sejahtera yang jauh melampaui segala akal memenuhi hidup Anda. Bukan saja hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Sebagaimana Kristus hidup di sorga, begitu juga saya di bumi ini. Amin. Di surga tidak ada kanker, di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada penuaan, di surga tidak ada kemiskinan, di surga tidak ada bakteri, virus, penyakit. Maka saya juga seperti Tuhan hidup di bumi ini. Sebagaimana Yesus hidup di surga, begitulah saya. Jadi menurut perkataan kita. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita. Haleluya. Amin.